Kembali lagi bersama Bosok Podcast. Kali ini bersama saya dengan Mas Bor. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Nah, ini kayaknya kita udah lama nih udah lama nggak mengudara lagi lah ya. Sudah lama ya, jam terbangnya sudah agak kendor-kendor dikit gitu ya. Udah kehabisan topik. Iya. Jadi gimana? Apa kabar kalian semuanya? Baik, Sehat? baik. Corona. Selama nggak on air, Mas Bor ngapain ya? Waduh. Ada lah, tapi ya dibilang menarik sih nggak terlalu. Aku cuma nyiapin CV dan portofolio lah, siap-siap. Kira ada orang yang mau menarik saya buat kerja mungkin. Siapa tahu saya dapat penghasilan. Pikirannya udah jauh. Gimana? Kalau Mas Fu? Kalau saya selama nggak on air ya alhamdulillah sekarang kerjaan mulai datang lagi, cucian sepatu sudah mulai beroperasi lagi. Alhamdulillah. Kok kalau saya tidak ngelakuin apa-apa ya? Tapi ntar dulu kan Mas Fit ini rajin bikin YouTube sih. Iya. Dibilang lagi enggak, iyalah. Soalnya nggak ada kerjaan Pak, aku juga mau ngapain lagi, bingung aku udah. Jadi Mas Fit itu punya. Tapi luar biasa nih Mas Fit ini gini loh, dibilang produktif, dibilang enggak juga. Soalnya main game tapi di-upload ke YouTube lah ya. Tapi tidak menghasilkan. Ya, masih proses buat teman-teman yang mau menjadi YouTuber game. Itu proses ya. Nanti kalau di channel aku kasih tutorial deh. Tutorial cara merekam game. Nah, karena jadi kita akan membahas Ngombis ya. Episode terakhir Ngombis kan kita sudah membahas tentang apotik dari salah satu teman kita. Nah, berikutnya ini gak jauh-jauh juga dari teman kita, bahkan ruang lingkup kita sendiri, yaitu Mas Fu. Karena ya dari antara kita bertiga ini Mas Fu termasuk bisnis yang paling bisa bertahan di masa pandemik seperti inilah ya. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau misal dibilang masih bertahan, ya masih bertahan. Cuma tetap hitungannya cuciannya itu nggak senormal kayak sebelum pandemi kayak gini, sebelum corona kan hitungannya. Karena kan orang juga masih yang apa namanya, yang kayak keluar jalan-jalan atau beraktivitas di luar rumah itu kan jarang. Lebih banyak orang di dalam rumah. Nah, jadinya sepatu itu kan nggak terpakai gitu loh. Ya itu kalau dulu sebelum pandemi corona ya alhamdulillah sih masih banyak sih yang nyucikan sepatu. Jadi yang belum tahu bisnisnya Mas Fu ini apa? Bisnisnya Mas Fu ini laundry sepatu tepatnya. Laundry sepatu. Ya, jadi coba penjelasan singkat silakan Mas Fu bisnisnya. Nah, jadi bisnis saya Revo, bisnis saya adalah di bidang jasa ya, laundry sepatu, cuci sepatu. Nah, jadi laundry sepatu ini saya ciptakan sendiri dari rumah itu di akhir tahun 2017. Udah lama coy. Alhamdulillah, ya lama udah. Alhamdulillah sampai sekarang mau masuk tahun ketiga berarti ya. Terus habis itu kenapa sih kok bisa tiba-tiba muncul kepikiran buat jasa laundry sepatu? Karena dulu punya teman yang emang usahanya laundry sepatu, terus gak lama itu belajar. Dari situ belajar buat deketin dia, belajar. Aku ambil materinya, maksudnya cara bisnisnya gimana, sampai operasionalnya udah. Hanya iseng-iseng buat nyoba dan nyoba itu kan prosesnya nggak harus dari temanku juga, tapi kan bisa dari yang lain. Ya kayak lihat di YouTube atau ngeracik sendiri kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ya terus berjalan dan alhamdulillah lah ibaratnya. Berarti Anda ini nyuri ide ya? Nyuri ide dan kopas kayaknya ini. Nyuri ide dan kopas. Nah, jadi tadi sudah memikirkan itu dong. Aku juga makanya ekspresiku dari tadi kaget. Aku baru tahu sejarahnya asli. Ternyata sampai belajar operasionalnya juga. Iya gitu. Jadi gini, kalau aku tipikal orang yang ibaratnya Anda masuk gua.
Nah, di gua ini Anda bertapa. Bertapa itu kalian itu harus memahami. Kamu di gua selama bertapa ini mendapatkan apa aja sih. Nah, setelah kamu keluar dari gua, setelah kamu bertapa, nah, kamu itu harus bisa mengaplikasikan dirimu, apa yang kamu dapatkan dan segera kamu lakukan kayak gitu loh. Itu enggak apa? Misalkan gimana Mas Bor? Misalkan kopi ngepet gitu ya. Jadi tuyul gitu. Enggak, jadi gini. Kayak gitu. Aku itu tipikal orang yang licik sebenarnya Mas Bor. Jadi contoh Iya, gini. berarti gini. Misal- Ya gimana? Gimana? Misal kayak gini, misal gini. Dulu Mas Bor kan punya usaha roti bakar ya? Ah, Betul sekali. ya Nah, benar. roti bakar Ya, alhamdulillah sekarang omsetnya 0. turun. Nol. libur. Nah, ketika aku kerja sama Mas Bor buat apa namanya tahu roti bakar. Nah itu gimana caranya itu aku tahu. Oh cara buatnya gini, prosesnya gini, marketingnya gini. Nah ketika ibaratnya aku sudah menguasai potensiku buat usaha makanan roti bakar. Nah aku itu nyoba. Siapa tahu aku bisa membuka roti bakar juga, tapi ada tak modifikasi sehingga roti bakarku dengan roti bakarnya Mas Bor itu beda. Kalau katanya Dokter Tirta adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya mau nanya. Jadi kalau Mas Fu mau bikin roti bakar, mungkin roti bakarnya ceper mungkin ya. Ntar dulu. Saya mau nanya. Mas Fo ini apa yang dimodifikasi dari kan bisnis temannya cuci sepatu nih. Sama-sama cuci sepatu dong. Yang dimodifikasi itu apanya? Aku tanya. Yang membuat cuci sepatu Mas Fo ini beda sama cuci sepatunya yang temennya Mas Fo tadi. Sebenarnya yang kalau pertama kan pasti pemilihnya dimodifikasi lah ya. Kita tahu pemilihnya pasti dimodifikasi, bukan punya temannya tapi punya Mas Fo sendiri. Sebenarnya gini sih kalau dibilang bedanya. Kalau masalah referensi harga itu kan itu sih apa namanya tergantung orang ya. Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Nah, terus untuk referensi apa namanya kalau masalah untuk kebersihannya itu kan juga tergantung. Ibaratnya apa sih kayak ya udah natural aja lah hitungannya. Maksudnya ada orang bilang ini bersih, ada bilang ini yang biasa aja. Jadi kalau kayak gitu itu udah kayak biasa aja gitu loh. Apa sih namanya gitu? Kalau orang bilang cantik. Nah, sudut pandang masing-masing lah kayak gitulah. Nah, tapi yang bikin berbeda antara punyaku sama mungkin bisnis laundry sepatu yang lain itu gini. Kalau di aku misal dulu kan pernah punya toko aku di daerah Made kan. Nah, ketika orang nyuci sepatu di aku, itu kan aku suruh pegawaiku yang di sana kan buat nulis apa namanya kontak personnya dia. Nah, ketika sudah ditulis, nanti kan itu kan tak ambil toh datanya dia tak ambil, terus dari datanya dia tak ambil itu aku langsung ke meja dia, jadi langsung chat. Misal kayak ya ibaratnya kayak info resi lah, info resi kalau kalian paket itu loh pesen online shop. Nah, jadi misal siang ini barangnya sudah saya terima, nanti mungkin cuci 1-2 hari. Nah, nanti apa namanya? keesokan harinya misal udah selesai, nah aku yang ngechat lagi. Jadi yang lebih aktif, yang lebih proaktif dalam menghubungkan ke customer itu bukan customernya, tapi malah ke kitanya kayak gitu. Oke, berarti perbedaannya di bisnis Mas Fo dengan temannya pelayanannya berarti ya? Lebih ke pelayanannya aku usahakan seperti itu. Memang semua orang suka pelayanan plus lah ya memang ya. Kita akui semua orang suka lah ya. Suka Tidak sekali. munafik kasih. Itu memang menikmati sekali kok saya itu. Oke. Jadi tadi kan Mas Fo sempat bilang kalau punya toko. Oke. Ya benar. Nah, kenapa nih berani buka toko? Padahal kan bisa dibilang zaman sekarang itu orang makin sedikit lah yang buka toko fisik lah ya. Karena permasalahan modal ataupun tidak mau ribet lah atau apapun lah. Nah, kenapa Mas Fo ini berani untuk membuka toko fisik untuk cuci sepatunya? Alasan berani sebenarnya waktu itu pas ditawari itu agak 50-50 sih. Sebenarnya itu kan jadi dapat toko di daerah
sana itu kan pertamanya dari kakak tingkat, karena kakak tingkat usaha cuci laundry kan. Nah habis itu karena yang laundry Oh, sepatu kakak kelas berarti ya? ya kakak kelas. Nah karena laundry sepatu yang sebelumnya udah mangkir, udah nggak di sana, nah dia itu ngajak kerjasama, karena emang ibaratnya satu rumah itu bisa dibagi dua gitu loh, yang satu laundry baju, yang satu laundry sepatu. Nah akhirnya ketemu aku kan, habis ketemu aku di situ itu agak antara pengen sama enggak. Kalau misal pengen itu kayak pengen mencoba itu loh, sesuatu atau tantangan yang baru ya. Ya nggak munafik lah, hitungannya kita bisnis ya memang harus berani rugi kan, udah berani ambil risiko. Cuma kalau nggak siapnya itu ya itu takutnya nanti yang misalnya beban lebih besar atau modal modal yang masih nggak tahu kayak gitu loh, yang masih masih ibaratnya nggak masih abu-abu lah. Nah karena waktu itu dapat berapa ya kalau nggak salah ya, nyewanya itu satu toko kecil 1 tahun itu kan 12 juta. 12 juta, nah dibagi dua kan berarti 6 juta selama 1 tahun. Nah di situ emang awalannya karena nggak punya modal pasti pinjam orang tua, tapi dilihat dari progresnya, kalau di toko itu emang nggak terlalu banyak ya, emang sedikit lah, tapi emang niatku di awal langsung berani buat bikin toko itu sebenarnya pengen tahu seberapa tangguh sih sebenarnya ketika aku menghadapi kayak misal ujian, misal nanti atau rugi atau gimana, seenggaknya tahu gitu loh. Ini sebagai ajaran pertama lah dalam apa melanjutkan bisnis berikutnya kayak gitu loh. Maksudnya menjalankan operasional buat kedepannya. Seenggaknya kan ketika pahit sudah tahu rasanya kayak gitu. Nah dari situ aku belajar dan ya udah nikmati aja ibaratnya gitu. Karena memang kalau pengusaha, bagiku gini sih pikirku, kalau pengusaha kita nggak dapat enaknya juga rasanya aneh sih. Seenggaknya kadang mancing lah, mancing buat apa ya, buat bikin sesuatu yang kadang itu kita nggak enak gitu loh. Ya setidaknya Memang benar sih. ya. Karena mumpung kita bukan apa ya, tanggung jawabnya belum terlalu besar lah ya. Maksudnya ya nggak ada salahnya kita mencoba hal-hal baru di usia muda lah ya. Termasuk gagal lah. Saya sudah gagal sering. Berarti bisa dibilang bidang itunya mungkin toko fisiknya. Ya, toko fisik kurang. Karena emang di situ kan lebih dominan tempat dropship, tempat drop saja sih. Dan karyawannya juga bukan karyawanku kan, karyawannya laundry baju. Jadi ya cuma di situ yang karyawannya cuma nulisi atau data keuangan gitu aja sih. Oh, berarti cuma titip pesan aja lah ya. Di sisi lain kenapa juga aku mau nerima, karena emang biaya sewanya itu masih murah, karena masih masuk akal gitu loh. Apalagi kan aku masih pemula tuh. 6 juta selama 1 tahun itu bagiku masih enteng kayak gitu. Ya udah tak coba. Bagiku enteng kalau segitu. Meskipun rugi. Tapi ruginya rugi banyak. Kalau misal secara keseluruhan antara laundry sepatu rumah sama laundry sepatu dari toko disatuin itu selisihnya emang nggak terlalu jauh sih. Tapi kalau emang dipatokin ke tokonya aja itu selisihnya jauh. Jauh banget. Jauh banget lah. Karena saya tahu. Tapi memang 6 tahun selama 1 tahun sih ya murah sih. Tar dulu. Kalimatnya diam. Kalimatnya Mas Borni salah. Tapi 6 tahun selama 1 tahun tuh apa maksudnya? 6 juta Mas. Ya saya salah. Maksudnya 6 juta selama 1 tahun itu termasuk murah. Tapi nggak tahu itu fasilitas yang dikasih apa aja tuh. Kan aku bisa bilang murah tapi kan aku belum tahu nih apa fasilitas yang dikasih di tempatnya itu. Sebenarnya kalau fasilitas dikasih itu kan memang tempatnya lebih dominan ke laundry baju ya. Di situ aku cuma nitipin kayak nota, terus rak sepatu, habis itu apa lagi ya? Itu aja sih, lebih banner kan? Ya sama banner. Soalnya emang nggak terlalu dominan kan, nyucinya tetap di rumah. Nah habis itu cuma kejadian itu pernah nggak enak di toko itu. Waktu itu kan ngasih
ngasih apa namanya uangku tak taruh situ kan buat biaya Kayaknya ada apa saya itu. iya pas itu kan ya Iya, saya tahu. biaya bayar kan nah itu dicuri terus Pak uangku Saya melihat Sama siapa? kayaknya sama nggak tahu karyawannya aku ya. sama Antara ya nggak tahu lah ya. itu ya nggak tahu sih nggak bisa suuzon juga sih karena apa namanya antara kalau nggak mungkin ya antara kalau nggak karyawannya ada orang di kan di belakang toko itu kan ada rumah nah aku juga nggak tahu itu Loh, tapi pasti ada yang ngintip lah itu kok di toko ini tuh nggak ada yang jaga emang. Kok bisa sampai misalkan orang belakang toko atau rumah di belakang bil. Emang di toko nggak ada yang jaga. nah, ada cuma kan kalau malam itu loh kan tutupan nggak tahu kunci ditaruh mana nah sejak kejadian itu akhirnya sekarang proses pembayarannya ya sementara kalau uang kembalian aku pakai uang lu jadi pakai usahanya kakak tingkat nanti baru tak ganti kayak gitu soalnya dan akhirnya itu waktu bulan apa ya lupa aku itu ternyata uang laundry baju itu juga ada yang ngentit juga yang nyuri gitu loh itu nah di situ kan nggak amannya gitu akhirnya sama pegawainya dibikin kayak apa ya dibikin apa sih namanya itu ya kayak gitu loh ranjau lah ibaratnya Iya dikasih ranjau 4. ranjau karbon monoksida itu Nah, terus jadi itu kan tadi berarti bisa dibilang pengalaman lah ya. Yang diambil bukan pengamalannya lah ya. lebih ke pengalaman bener karena usaha buka toko yang pertama buka toko nggak pernah sama sekali habis itu minjem uang 6 juta baru pertama kali seumur hidup iya ya meskipun kalau namanya orang tua sih nggak butuh ngembalikin nggak butuh sih cuma kita itu kayak punya rasa tanggung jawab itu loh nah dari situ belajarnya itu lebih di situ sih Berarti nggak dibalikin uangnya? Wah itu Itu berarti bukan minjem, itu minta. pertama dipinjemin tak ganti ternyata pas bulan masuk ke bulan 6 7 udah nggak pernah Ntar dulu. Apa Mas Fu ini bisa dapat uang 6 juta gimana tuh cara ngomongnya tuh? Soalnya kan kita juga pasti mikir uang 6 juta itu untuk usia dibilang besar juga lah ya. ya kan gini Nah, apa di laundry kan sebelumnya emang udah berjalan kan laundry sepatuku nah, situ kan aku buka di toko di Made itu kan pasti pikirku yang banyak di sepatu kan dari orang-orang kantor di Citraland kan nah mungkin di dropin di toko tapi ternyata nggak sesuai sama realitanya ekspektasinya kan bakal banyak gitu kan ya gitu akhirnya pokoknya gini loh intinya tujuan kita itu jelas buka usaha problemnya apa seenggaknya usaha kita itu bisa jadi problem solving gitu loh ya bos ya jadi problem solving berarti biar masyarakat buat masyarakat nah itu berarti Mas Fu langsung rapat di depannya kedua orang tua terus dijelasin RUPS. apa peluangnya duit berapa kayak gitu berarti. iya benar kayak sidang skripsi gitu ya Waduh. Tegang nggak waktu itu? Tegang keringetan itu ya pasti ya. Tapi ada yang berdiri nggak? Ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Waduh. Ini maksud kok diam aja mas. Tapi aku justru tegangnya gini loh, nggak. Aku tegangnya nih gara-gara mungkin kalau misal nggak bisa ganti gitu. Kalau orang tua kita bener-bener pada pendirian kan, misalnya orang tua kita katanya kau minjem, kok nggak diganti, nah itu kan bingung juga pak gantinya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau ya nggak tahu ya beda-beda kalau namanya orang tua itu sebenarnya lebih kayak pasti dukung lah. Nggak contoh tak ceritain aja kayak temanku yang partner laundry suatu Sumbawa itu kan nggak jalan kan sampai sekarang. Cuma
Cuma apa namanya? Kenal, saya ngerti. Ya, dia kan pernah bilang kalau misal orang tuanya itu sebenarnya nggak masalah, ayahnya itu nggak masalah ngemodalin dia, cuma nggak usah kamu kembalikan lah uangnya. Seenggaknya sebagai ayah, dia kan ayahnya yang paling itu kan, tahu progres bisnismu itu jalannya gimana gitu loh. Itu sih. Oh, jadi ayahnya dia itu handal lah ya dalam berbisnis. Jadi Ya. anaknya Jadi dipantau lah. kalau untuk memodali itu nggak masalah sebenarnya, cuma nggak usah masalah nanti bakal dibalikin uangnya, itu nggak, udah bodo amat gitu loh. Yang penting progresmu jalan, kamu serius kayak gitu. Tapi bisnis cuci sepatu ini Gimana Mas Fit? Tapi bisnis sepatu ini emang bisnis paling apa ya? Ibaratnya paling ngetren lah ya di kalangan mahasiswa ya. Ngetren. Ya iyalah paling. Paling enggak kan emang mahasiswa tuh bisnisnya apa ya? Kalau enggak mungkin jualan cuci sepatu. Pokoknya yang berhubungan dengan kopi itu terlalu besar sih. Kopi baru-baru ini aja, dan menurutku kopi sekarang sudah habis masanya, sudah hilang sepertinya. Seperti teman saya yang di Sidoarjo sudah nggak ada kopinya. Iya, kopi itu udah habis kayaknya masanya. Udah habis aja. Sekarang sepeda. Padahal kalian dulu rencananya mau bikin kopi bahkan. Aku berubah pikiran, kayak mau jualan sepeda. Sepeda sekarang lagi bener. Ontelan terus. Tapi ya gitu. Entah kenapa ya, apa hubungannya corona dengan sepeda gitu loh ya. Nggak tahu sih. Bingung juga ini aku. Tapi sekarang ya emang momen-momennya bisnis tuh gitu kan. Ada yang naik satu kopi melonjak tinggi, sekarang abis itu hilang kan, abis itu sekarang sepeda, wow merek-merek mahal, Brompton apalah, Polygon kagak ada sekarang, bingung aku. Recycle Polygon nggak ada, Brompton semua, iya nggak sih? Iyalah. Tapi itu lebih ke gaya hidup gak sih, bukannya untuk bisnis yang terus-terusan ya? Iya, mereka tuh kayak ibaratnya kayak sesuatu yang viral gitu loh jadi bisnis. Jadi kan nggak pernah lama. Kalau anak muda sebenarnya pacuan bisnisnya itu dari gaya hidup sih. Kalau menurutku bukan dari sesuatu yang dibutuhkan. Beda kalau sama pemikiran orang yang sudah dewasa. Karena kalau anak muda masih kita itu bisnis apa yang ibaratnya itu bisa dijadikan peluang dan itu masih ada kaitannya sama gaya hidup, sama lifestyle gitu loh. Iya, makanya kan kayaknya banyak persentase mahasiswa yang lanjutin bisnisnya tuh sampai akhir tuh kayaknya sedikit loh. Maksudnya yang bisnisnya bertahan sampai jadi bisnis keluarga tuh jarang nggak sih? Kayaknya mereka tuh bisnisnya tuh cuma pas masa mahasiswa aja gitu loh. Pas masa kuliah, setelah itu mereka udah antara ngelanjutin bisnis keluarga atau buat bisnis yang benerannya gitu loh. Jadi kan beda kan. Ya bisa dibilang berdasarkan lingkungan kita mendapati bahwa banyak yang mahasiswa yang bikin bisnis itu yang paling nggak bisa bertahan di atas 3 tahun lah ya. Iya. Dan menurutku kebanyakan karena kenapa mahasiswa itu bisnisnya itu aja, menurutku karena mereka gengsi untuk menunjukkan bisnis. Kalau misalkan bisnis sedot tinja, mungkin mereka pikir kurang keren ya mungkin ya. Padahal kan bisa dibilang tinja kan semua orang kan butuh sekali. Iya, tapi aku juga baru sadar ternyata karena kita kuliah di satu kampus yang ada bisnisnya gitu loh, yang bisnis. Itu tuh aku ngeliat dari tahun ke tahun tuh bisnisnya ya makanan. Cuci sepatu pasti ada, cuci sepatu sama makanan semacam kaos. Udah itu aja. Maksudnya tuh gak ada yang bener-bener out of the box yang baru tuh nggak ada. Jadi bisnisnya tuh itu aja. Dan itu diulang-ulang dari tahun ke tahun. Karena emang anak muda mungkin mikirnya masih levelnya main aman sih kalau menurutku. Masih main aman, dia modal kan nggak terlalu besar. Seenggaknya gimana dia modalnya terjangkau, di sisi lain secara progres mereka itu bisa jalan, mereka bisa menguasai bareng gitu loh. Contoh makanan, bikin kopi, orang 3 kita ya misalnya. Nah,
gimana caranya kita harus tahu dulu, paham tentang ngeraciknya gini baru anak-anak gitu baru jalan. Tapi kalau misal nggak ada satu yang nggak bisa ya itu susah sih. Bagiku itu kalau anak bisnis, anak muda dalam berbisnis sekarang itu kayak gitu. Iya sih emang apa ya, tapi ya emang bisnis-bisnis gitu tuh, dan anehnya bisnis-bisnis anak muda yang ada di kampus kita tuh nggak, jarang yang ada bertahan lama itu tadi kan. Nggak ada yang bertahan sampai misalnya sampai bener-bener jadi terkenal, itu tuh nggak ada menurutku sih. Jarang. Ada satu, tapi yang aku tahu cuma satu sih memang. Mungkin kalian pernah dengar namanya Tom Liwafa. Mungkin kalian coba cari aja di internet. Oh itu anak kampus kita ya? Dan itu bisa dibilang, dan juga istrinya juga sukses. Itu keren banget. Nggak. Padahal dibilang terlalu, maksudnya kayak yang ngikut tren-trennya orang, dibilang juga enggak, tapi tetap ya gitulah, browsingnya aja lah, keren. Itu alumni kampus kita. Tapi apa sih bisnisnya? Tapi sama juga sih, ada sih yang bisnis itu loh, sushi, kalian tahu Peko-Peko? Oh iya, tahu Peko-Peko. Itu juga meskipun termasuk. Belum pernah nyoba sih. Iya, aku juga nggak pernah nyoba. Ya, itu termasuk sukses sih. Bisnisnya Tom Liwafa itu apa? Apa ya? Aku ingatnya istrinya sih. Lah, istrinya yang Istrinya bisnis. tuh jadi. Anda suka istrinya ya? Anda suka istrinya? Saya suka Mobilnya. istrinya. Saya suka mobilnya. i8. Itu yang aku tahu, pokoknya istrinya tuh bisnis apa, jualan tas. Tasnya itu tapi nggak yang, bukan yang mahal. Jadi sekitar rentang harga 300 sampai 500 ribu lah. Nah itu kan dibilang orang yang apa, terlalu apa ya? Dibilang Brand sendiri ya, bisnis brand kekinian sendiri. juga. Brand sendiri. Enggak. Tasnya tas branded. Reseller. Dia cuma reseller tapi bukan yang branded yang mahal-mahal banget. Jadi kayak importir sih tapi jatuhnya. Aku penasaran Kalau deh. nggak salah lah ya. Enggak. Aku penasaran deh. Importir tuh harus punya kenalan di luar negeri atau gimana sih? Kalau punya kenalan sih enggak. Seenggaknya kan itu kan punya kuncinya kan. Kunci Iya. suppliernya. Aku nih nggak punya siapa-siapa masalahnya. Cara memulai gimana kalau nggak punya siapa-siapa? Masa kita... Kalau mungkin bisa itu sih, kayak apa, buka Alibaba, kan di situ kan banyak yang penjual apa, langsung beli banyak gitu ya. Grosiran tuh suatu barang. Nah, kamu bisa beli di situ, terus kamu yang ngatur sendiri untuk pengirimannya, udah tinggal jual di Indonesia. Oke. Ini kita semakin jauh dari bisnis Mas Fo ya. Nggak apa-apa, sambil seri-seri. Mas Fo, bisnis selama pandemi jalan tapi? Kalau laundry sepatu selama pandemi jalan. Cuma itu tadi, masalahnya kan karena orang-orang itu jarang yang keluar, jarang yang menggunakan sepatu. Mungkin jarang juga yang nyuci sepatu. Padahal sebenarnya kalau sepatu ditaruh di, misal di rak sepatu yang terlalu lama itu kan sebenarnya juga debu tuh. Juga debu, cuma kan mungkin orang-orang mungkin nganggapnya halah cuma debu aja loh, kok kenapa harus dicuci, kecuali kalau emang kotor habis dipakai, sepatu kena aspal, kena tanah, nah itu baru. Enggak, atau mungkin ada juga gini, orang-orang zaman sekarang tuh udah bisa nyuci sepatu sendiri karena brand-brand sabun yang ngetop aja, kayak aku bersebut brand dong ini, Andros, tahu Andros kan ada kan? Itu ada dijual start pack starter kitnya kan, dijual kan dia sampai sikat sampai apa 300.000 kalau nggak salah. Promosi, mohon dikontak email di bawah. Karena saya dulu pas SMA juga cuci sepatu. Karena sebenarnya gini juga sih, aku meskipun usaha laundry juga ngejual produknya juga, ya, jadi karena orang kalau nyuci hitungannya kan bisa jadi tambahan masukan buat bisnisku kan.
Bedanya orang nyuci boleh. Ya, bedanya bisnisku kalau aku dulu pas SMA nyuci sepatu sabunnya tuh nggak maksudnya beli merek yang udah Kalau Mas Fu kan sabunnya produksi sendiri. Jadi emang dia bisa neken harga murah karena di situ. Dulu aku nyuci sepatu aku kasih harga di 35 dulu aku bisnis SMA. Itu nggak lanjut gara-gara mecah sendiri. HPP-nya kan juga meningkat kan. Karena sabunnya sendiri aja itu mahal. Padahal pakai sabun colek bisa nggak sih? Rusak Pak sepatu. Rusak Mas Pur. Oh rusak gitu. Kadang-kadang gini loh, ada beberapa orang yang nggak tahu, emang dia tuh cuman pemakai lah ibaratnya, bukan sneakers enthusiast. Kalau kita kan emang beli sepatu tuh dipakai. Cuman kita ngerawatnya juga tahu gitu loh, ngerawatnya caranya biar sepatu tuh awet. Nah kalau orang-orang yang awam ya sama sepatu ya cuma dipakai, cuci pakai masukin mesin cuci kali malah. Nah, iya itu. Kalau orang ya nggak tahu lah Pak, nggak tahu. Ada lah pasti ada. Pasti ada. Kalau nggak tahu nggak, tapi sayang aja. Juga sih sayang sih, rusak pasti. Agak tolol ya jadinya. Agak tolol. Sebenarnya laundry sepatu kan lebih ke dry clean sebenarnya. Cuci sikat kan, dicuci sikat gitu kan dengan air yang kadarnya kecil. Nah itu. Karena kadang-kadang ada bahan sepatu tuh yang nggak boleh kena air sebenarnya, kayak sweat. Nah, sweat itu nggak bisa. Itu harus bener-bener hati-hati pakai kanebo, malah kadang-kadang di kotor tuh dipakai kanebo. Ada treatment khusus sepatu lah. Apa Mas Bur? Ya, tapi memang bahan sepatu ribet gak sih? Apa ngerawatnya? Karena emang nyikatnya itu, teknik nyikatnya itu juga paling beda. Kita salah terlalu banyak air, itu sweat bisa mati karena iya, sweatnya mati kering. Sweat itu paling ribet lah ibaratnya. Makanya aku juga kalau nyari sepatu sudah mulai gak tertarik lah sama sweat itu. Gini aja. Pasti ribet lah. Gini aja, buat para pendengar Sobat Galer, nanti akan ada segmen di video baru di Bosok Podcast, kita bahas sepatu. Lebih mendalam. Ini kali ini bahas bisnis dulu. Video nextnya mungkin Bosok Podcast akan bahas tentang sneakers. Waduh, ditunggu ya itu ya. Nah, tapi masuk tadi masalah bilang perawatan sepatu sweat ya, itu sebenarnya emang lebih ekstra. Kalau orang pada umumnya laundry sepatu pada umumnya itu kan lebih kayak ngasih price list untuk jasanya, dia kan beda, banyak variasi. Ada yang berdasarkan level susahnya atau level kotornya. Ada yang berdasarkan materialnya. Jadi deep clean kanvas harganya berapa, sweat harganya berapa, leather atau kulit harganya berapa. Nah, sedangkan kalau di laundry sepatuku Dr. James Clean itu nggak ada, jadi semua rata 25.000. Habis itu sekarang kan orang-orang tuh juga makin bertambah kan usaha-usaha laundry sepatu kayak gitu. Nah, aku lihat perkembangan di tahun ini 2020, laundry sepatu Surabaya sekarang masuk di harga 35.000. Iya, tapi kalau rata-ratanya sekarang di harga 35.000. Ada harga pasarnya berarti ya? Ada harga pasarnya, Pak. Karena sebelumnya itu kan 30.000. Harga pasar sebelumnya kan 30.000 di tahun lalu. Nah, tahun sebelumnya lagi ketika masih dasar, masih newbie, itu orang-orang masih ngasih track 25.000. Nah, sekarang di tahun 2020 rata-rata 35.000, padahal itu yang bisnis masih startup hitungannya. Oh, jadi ada pengaruh inflasi juga ngaruh ya sisi sepatu ya? Mungkin ya, tapi tetap kalau untuk Dr. James Clean everything is 25,000. Oke, tapi kalau misalkan tadi bilangnya harga pasarannya naik ya untuk satu kali cuci, itu emang harga bahan bakunya juga ikut naik apa sebenarnya sama aja tapi pasarnya aja yang jadi naik? Oke, kalau masalah bahan baku pasti mungkin ada lah ya, pasti ada. Cuma gini loh, laundry sepatu itu adalah usaha jasa kan, yang dimana sebenarnya kita itu lebih mentingin ke tenaga, ke orangnya daripada ke bahan bakunya kayak sikat, sabun, parfum dan lain-lain. Karena
tak ambil contoh aja ya, laundry sepatu itu mungkin HPP-nya itu 20%. Nah, orang 20%. Nah, orang kan beda-beda ngasih patokan harga. Ada yang 25.000, 30.000, 35.000 karena memang sisa dari HPP itu ada lebih ke tenaga kita gitu loh. Dan nyuci sepatu itu kan nggak gampang sebenarnya kalau menurutku. Mut-mutan juga kan. Kalau emang lagi nggak mut mungkin hasilnya juga jelek. Jadi tenaga sama mood itu juga yang paling penting, dasar penting buat nyuci sepatu. Itu sih. Kira-kira satu sepatu itu butuh waktu berapa lama untuk bersihin itu? Untuk nyikatnya doang ya, bukan untuk sampai benar-benar bisa dipakai lagi gitu. Oh, kalau Kita sebenarnya ngitung berdasarkan tenaga kerja yang capeknya lah. nggak nentu ya, tergantung kotornya ya. Aku paling lama mungkin ya pasti ada breaknya lah kasarannya. Tapi kalau memang dibuat terus itu paling dua setengah jam paling untuk satu sepatu ya. Tapi yang kalau Satu sepatu 2,5 jam. ya maksudnya itu yang levelnya terlalu susah kan orang kan ada yang kotor punya sepatu kan beda-beda. Tapi kalau misal untuk face clean atau yang deep clean cuma emang materialnya itu gampang disikat itu mungkin ada 1 jam itu udah selesai. Kalau untuk face clean paling cepat 15 menit lah. Berarti kayak sepatu Brimob, AP Boots itu berarti hitungannya 2,5 jam lah ya untuk bersih ini ya. Iya. Sepatu tempur itu. Kayak sepatunya Mas Pur itu sepatu tempur. Misalkan Brimob habis ikut bajak sawah gitu kan, pasti udah bau, dekil lagi gitu. Tapi kalau aku sih kayak sepatu kanvas itu juga lama sih. Itu butuh hari besoknya karena kalau kanvas itu nggak bisa langsung kita bombardir untuk 1 hari nggak bisa. Kalau sepatu kanvas ya. butuh hari besok buat apa ngerjainnya kayak gitu. Ya kayak Converse, Vans, yes, kayak kan hitungannya gitulah. Oh, aku juga baru tahu sih kalau AP Boots dicuci nih. AP Boots ngapain dicuci anjing? Ngapain dicuci, Bapak? Ngapain di laundry sepatu? Itu sepatu ya, baru dicuci sehari, besoknya dipakai lagi lumpur. Ngapain dicuci? Ngapain dicuci, Bapak? Biar gak bau tai lah. Kan pupuk biasanya ada tai-tainya. Lembung-lembung itu tanah. Iya. Nah, oke. Karena berarti ini Mas Bu kerja sendiri atau ada pegawai? Ada pegawai, ada temanku sendiri. Tapi ngomongnya kasarnya nggak pegawai sih, ya partner kerja karena cuci sepatu ini kan aku sama temanku ini bikin apa regulasi buat gajinya kan bukan bulanan, jadi lebih kayak ke berapa sepatu yang dicuci sama dia ikut bagian dia. Nah itu aku kasih uang kayak gitu, aku kasih spesernya gitu loh, jadi nggak nentu, jadi 1 bulan itu beda-beda gitu loh. Taruh dulu, ini partnernya sebagai pendiri atau sebagai pekerja? Partnernya sebagai pekerja kayak gitu. Karena meskipun satu sepatu ya, contoh satu sepatu itu udah tak bagi, jadi kayak outsole, midsole, sama insole dalam itu temanku. Nah, insole sisi sama upper itu aku. Jadi kalau dibilang loh, jadi semuanya itu rata, ada level susah, ada level mudah. Kalau di temanku level susahnya itu mungkin di outsole atau di insole dalam ya. Karena kalau outsole kan pasti pas-pasan ketemuan langsung sama tanah. Sedangkan kalau di insole dalam kan apa namanya langsung kaki kan. Biasanya orang kalau misal pakai sepatu kalau nggak pakai kaos kaki kan pasti ngecap tuh kakinya. Nah, sedangkan sedangkan di levelku yang paling susah adalah insole sisi. Jadi di dalamnya sepatu cuma di bagian sisi-sisinya itu loh. Itu kan agak susah kan. Jadi ikatnya itu pucuk-pucuknya. Iya, pucuk-pucuknya itu. Apalagi kalau itu nggak bisa dibuka lah ya, nggak bisa dicopot. Nah, itu. Apalagi kayak model sepatu slip-on kayak Balenciaga, aduh itu paling susah. Tapi baunya luar biasa sih paling. Pasti baunya luar biasa ya, bau-bau sepatu. Bau apek. Nah, tadi kan bilang kalau Mas Fo ini udah punya ya
tenaga kerja tambahan lah ya. Ya. Atau bisa dibilang pegawai lah ya. Kita anggap biar mudah dipahami pegawai lah ya. Nah, seberapa pentingkah Mas Vo butuh pegawai? Maksudnya di saat kapan Mas Vo ini butuh pegawai? Nah, kalau untuk aku sendiri, berapa penting pegawai itu penting banget ya? Ya lumayan penting untuk sekarang ya, karena emang kalau zaman waktu masih awal kan nyuci sepatu masih bisa sendiri, tapi lama-kelamaan itu ya namanya orang usaha, ketika dia usaha pertama kali dan itu hitungannya udah dapat banyak pelanggan, dapat banyak pemasukan, kan dia bakal kerja terus, berusaha buat seneng gitu loh, buat fun. Tapi lama-kelamaan itu juga capek, lelah kan ibaratnya. Nah dari situ ibaratnya kita nggak bisa egois lah, butuh partner hitungannya, butuh partner cuci. Karena aku pernah waktu itu kejadian temanku itu lagi UAS kan di kampusnya dia. Nah, dan aku kan lagi free waktu itu. Akhirnya mau nggak mau ya kerjaannya tak ambil semua. Emang bener omset pemasukan profitnya lebih banyak di aku, tapi capeknya itu luar biasa. Jadi satu hari itu pernah sampai nyuci 10 tas, 7 sepatu itu pernah itu. Jadi aku start itu jam pagi itu sampai malam, jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi kayak orang kerja kan, orang itu lembur lah hitungannya. Saya dan Mas Bur sepertinya tertarik untuk menjadi cuci sepatu ya Mas Bur ya. Iya. Tapi kita jangan saingan ya. Franchise kan, kalau Mas Vo kan punya Dr. James Clean, kita sama Mas Fit punya namanya Mas James Clean. Sejarah nama James Clean itu apa sih? Sejarah nama James Clean ini, waduh. Ya kalau panjang tidak usah lah, nggak apa-apa. Itu pertanyaan tidak penting. Nggak apa-apa saya ceritakan. Kenapa sih kok Mas kok banyak yang ngomong kenapa sih pakai James Clean? Sebenarnya James Clean itu juga nggak tahu sih. Itu dibantu dari mantan saya itu. Waduh, pasti mantan Anda kalau hari ini pasti menyesal ya. Mantan saya habis itu ya udah kan, dia bikin kata-kata yang nggak ribet James Clean. Terus habis itu aku juga mikir artinya apa. Ya udah lama kelamaan tak pikir gini, James kita ambil aja dari kata zam, air zam-zam ya. Nah, air zam-zam itu kan suci. Nah, James Clean bersih dan suci. Berarti sepatu yang kotor menjadi bersih. Boleh. Amazing sekali kan? Ada pertanyaan lagi Mas Bur? Oh iya sih, bentar, tadi belum jawab yang seberapa butuh. Kalau seberapa butuh itu ya kayak tadi, emang aku kan kalau lagi butuh cucian sepatu, emang aku bisa ngerjakan sendiri. Kalau emang butuh ya pasti tak panggil. Jadi untuk gaji juga nggak nentu itu kan. Itu sih Mas Bur. Oh, cuma butuh doang berarti. Iya, tergantung sama level susahnya juga. Kalau misalnya nyuci sandal gampang ya, kenapa aku harus manggil temanku? Kalau bisa tak kerjakan sendiri. Berarti kalau misalkan sekarang lagi sepi pelanggan lah ya, itu tetap dipanggil apa ngerjain sendiri jadi? Kalau misalnya selama sepatu itu nggak terlalu susah sendiri, tapi kalau misalnya emang agak susah baru manggil temen. Kita juga gini loh, kita usaha itu kan butuh bantuan iya, tapi kita kan memberi rezeki untuk orang lain, benar nggak? Betul. Bapak Ustadz ini yang ngomong. Waduh, luar biasa. Jadi anggapannya misalkan Mas Vo ini 1 tahun cuma dapat 1, itu berarti dikasih ke pegawainya berarti ya? Iya, saya kasih pegawainya karena menjadi rezeki kan itu namanya. Saya kan membuka jalan untuk rezeki orang lain kan nggak apa-apa. Balasannya surga. Emang surga gitu? Masih nggak tahu. Nah, itu kan karena pegawainya mungkin sudah dianggap teman ya. Apa pegawai itu memiliki apa ya? Apakah ada manfaat dari punya pegawai itu selain dari meringankan pekerjaan lah ya? Apakah ada manfaat lain itu?
Ya pasti ada lah, karena kalau kita kan beda, mungkin beda pertemanan kita kayak beda gitu loh. Dia temannya yang gimana, aku temannya yang gimana. Jadi selain jadi partner nyuci kan bisa dijadiin kayak marketing juga. Jadi promosi ke teman-temannya dia. Berarti itu jasa promosinya kalau aku jadi temannya Mas Fu ya, aku promosin minta bayaran lah. Itu termasuk salah satu pekerjaan kan sebagai marketer. Iya, tapi untuk saya sementara enggak. Itu bisa diibaratkan Mas Fu lingkungan pertemanan kayak kita nih, terus si pegawainya Mas Fu lingkungan pertemanannya mungkin Raffi Ahmad, Donald Trump, gitu. Nah, kan selama ini Mas Fu ini sudah cukup lama ya, bisa dibilang berarti 3 tahun berarti ya perjalanannya sekarang. 3 tahun, benar. Nah, itu mulai kapan Mas Fu bisa mendapat penghasilan sendiri? Maksudnya bisa dikatakan, oh ini jatah untuk gaji aku gitu. Maksudnya jatah. Jadi kan soalnya kan bisnis awal-awal kan pasti kita juga harus mikirin namanya investasi jangka ke depan lah ya. Apakah Mas Fu mulai kapan Mas Fu mengatakan, oh ini gajiku ini ternyata segini nih selama 1 bulan misalkan. Tuh kapan itu? Kalau aku sih gini sih, karena emang masih kuliah, masih dapat sangu dari orang tua. Sebenarnya kalau investasi untuk pemikiran jangka ke depan untuk ngembangin laundry sepatu itu masih main aman dulu kalau aku. Karena mikirnya apa ya, masih terlalu cepet lah untuk mikir kayak gitu. Mending main amannya dulu biar tahu progresnya itu naik turunnya gimana. Kalau untuk omset laundry sendiri rumahan ya, emang dibilang terlalu tinggi juga sebenarnya enggak sih ya, rata-rata lumayan lah, satuan lah. Tapi buat masuk kedua itu jarang kalau aku. Cuma ya namanya seenggaknya ada pemasukan, ya udah disyukuri aja sih. Karena aku juga nggak ngejar target harus apa karena emang aku juga udah dapet sangu. Jadi ya ketika dapat pemasukan dari uang laundry ya udah dibikin fun aja, dibikin semangat aja. Buat foya-foya ya. Berarti 1 bulan kira-kira 1 jutaan lah ya. Apa? Sebulan 1 juta. Berarti perkiraan 1 jutaan ya. Ya untuk omset enggak gini. Kalau profit itu kecil lah, profitku kecil. Kalau omset itu mungkin kasaran 1,5 sampai 1,8 lah. 1,5 sampai 1,8 lah. Kalau untuk profit itu enggak nentu, ya kadang 700, kadang 600, kadang kan dibagi sama temanku juga tuh yang bantu nyuci. Lumayan lah. Gajimu sama gajinya pegawai itu gede mana itu? Tetap gede aku, cuma selisihnya itu ya nggak terlalu jauh gitu loh. Lumayan misalkan untuk awal-awal. 500.000 pegawainya dapat 5 juta gitu berarti ya. Itu kan tipis-tipis. Profitnya omsetnya aja nggak sampai 5 juta, mau gaji 5 juta gimana dah? Ngepet. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara ini, apakah Mas Fu ada tips-tips nih buat sobat galer yang mau bikin bisnis serupa, misalkan cuci sepatu atau yang lain? Mas Fu mau ngasih saran, jangan niru toh. Pesaingnya makin banyak nanti kalau ditiru dong. Sebenarnya kalau mau niru, Mas Fu sudah niru, ditiru aja. Kan niru terus itu ya. Sebenarnya makin jadi red ocean. Kalau niru itu sebenarnya udah referensi orang sih, terserah sih mau niru atau enggak. Seenggaknya kalian itu punya ciri khas sendiri lah, kasarnya kayak gitu. Terus ketika kalian harus menjadi seorang kayak entrepreneur, jadi ya kalian harus berani ambil risiko, berani berani ambil cari tantangan dan jangan malas. Harus niat. Jangan kayak Mas Fit, nggak niat terus. Nggak ada jalan-jalannya sih. Aku sekarang lagi nggak ngapa-ngapain. Kesibukan saya
Cuman main Hitungannya game. main game. Diupload ke YouTube tiap hari update. Untuk yang mau tahu YouTube saya, namanya sama ke Instagram Vito Arnata. Di subscribe ya guys. Tolong di subscribe. Nah, buat teman-teman jangan lupa follow laundry sepatuku, Dr. James Clean. Ya, di follow. Di situ ada promo. Hari ini juga lagi ada promo sih sampai tanggal 29. Cuci 4 sepatu 85.000. Nah, kalian bisa manfaatin tuh. Murah banget. Nah, Buat sobat galer yang punya department store, punya toko sepatu, daripada nyuci sendiri kan capek lah ya. Mending cucinya di Mas Vo. Saya ada saya ada toko sepatu. Saya ada toko sepatu. Nah, bisa tuh dicuci. kerjasama nanti kita ya. Tapi belum ada profit. Oke. Itu dari kita saja. Jangan lupa subscribe dan follow subscribe Spotify. YouTube kita dan juga follow Spotify kita dengan nama Bosok Podcast Dan Rough Industry. dan saksikan episode-episode berikutnya. Jika kalian punya info, saran atau topik yang menarik atau mungkin kalian menarik untuk dibahas, bisa nih komen-komen kita atau berita-berita kita. Oke, selamat jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.